sejarah adanya taraweh. Nah, di sini saya tuh sebelum berangkat panik, soalnya belum ada materi ini mau nyampein apa. Dan alhamdulillah saya tuh memfollow akun IG Daily Sirot. Itu menceritakan tentang sejarah-sejarah pada zaman Nabi Muhammad. Dan saya terpacu sama ceritanya tentang tarawih ini. Oke. Nah, di sini diceritakan bahwa banyak dari kita mengira bahwa sholat tarawih berjamaah sebulan penuh di masjid adalah tradisi yang baku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya kalau kita cari ulun itu memiliki sejarah yang cukup mengkagetkan gitu. Nah, waktu pas zaman Nabi Muhammad, saat itu Nabi Muhammad tuh sholat, tetapi belum ada yang namanya tarawih. Tetapi di sana tuh Nabi Muhammad menyebutkan adalah qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Nah, itu tuh yang diartikan sholat malam Ramadan. Nah, suatu malam di bulan Ramadan Nabi Muhammad melaksanakan sholat tersebut setelah sholat isya dan terlihat oleh para sahabat-sahabatnya. Bingung sahabat Nabi Muhammad melakukan sholat sunnah yang belum Nabi Muhammad kasih tahu di share kalau ada sholat ini. Maka sahabat-sahabat yang lain pun ikut diam-diam melaksanakan sholat tersebut dan menjadi makmumnya lah pada sholat sunnah di sana. Itu hari pertama bulan Ramadan. Itu tuh masih sedikit soalnya orang-orang yang belum mengetahui. Hari kedua itu informasi udah cepat menyebar kemana saja, terutama di kalangan di masjid Madinah yang ingin ke Mekah untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan di sana hari kedua itu masjid yang dari Mekah ke Masjid Nabawi itu banyak. Dan hari kedua tuh Masjid Nabawi itu udah penuh sekali. Soalnya udah menyebar informasi tentang sholat qiyamul lail ini. Maka hari ketiga Nabi Muhammad itu tidak datang untuk melaksanakan sholat tersebut. Kenapa? Belum tahu sahabat. Dan di sana sahabat-sahabat menunggu dari sholat setelah ba'da isya sampai subuh, itu sampai mereka sahurnya di depan rumah Nabi Muhammad, sedang menunggu Nabi Muhammad keluar untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Bertanya-tanya mengapa Nabi Muhammad tidak keluar untuk melaksanakan sholat tersebut tadi. Bahkan ada sahabat yang melemparkan biji sekecil batu untuk mengetahui adanya Nabi Muhammad di dalamnya, ataupun kita tidak tahu Nabi Muhammad kemana. Dan setelah itu lempar, Nabi Muhammad mendengar Nabi Muhammad itu batuk secara kecil-kecilan. Dan di sana berpandanganlah bahwa bahwa Nabi Muhammad itu sedang sakit. Maka setelah sahur pada waktu sholat subuh, Nabi Muhammad keluarlah untuk menunaikan sholat subuh di Masjid Nabawi secara berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya dan para kaum-kaumnya. Di sana setelah sholat subuh Nabi Muhammad langsung berbalik ke belakang dan melontarkan kata-kata seperti ini. Aku tidak tahu apa yang kalian lakukan semalam, tetapi aku sengaja tidak keluar dari rumah karena aku takut sholat ini akan menjadi diwajibkan atas kalian dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Nah, perlu ketahui ya teman-teman, sholat tarawih yang waktu itu dilaksanakan itu 11 rakaat. Tetapi 11 rakaat ini 30 juz. Bayangkan satu rakaat saja itu tuh dibacakan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu dalam satu rakaat saja. Belum dengan yang lainnya ini. Dan ternyata dapat disimpulkan gitu ya, Nabi Muhammad itu menghilang bukan karena malas, melainkan karena cintanya kepada Nabi,
kepada kita semua Membat, itu ya. sangat besar. Beliau tuh khawatir sholat ini di sana kalau kita lanjutkan terus, takutnya Nabi Muhammad tuh mendapatkan wahyu sholat tarawih ini diwajibkan karena telah dilaksanakan terus menerus sebagai tradisi. Maka Nabi Muhammad tuh berpikiran kalau dengan alasannya tidak keluar rumah itu sebagai cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Bayangkan kalau tarawih itu diwajibkan bagi kita, maka merasa sebelum itu Nabi Muhammad tuh merasa kalau zaman terus berjalan itu manusia pasti bakal berubah, dan ternyata benar. Zaman sekarang pun kerasa sholat 5 waktu juga kita dilontarkan, apalagi sholat tarawih yang diwajibkan yang 11 rakaat yang 30 juz dibacainnya. Maka di sisa hidupnya beliau Nabi Muhammad itu memilih sholat sendirian di rumah, membiarkan para sahabat itu sholat sendiri-sendiri atau berkelompok di masjid. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka berdirilah khalifah yang pertama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sana syariat Islam itu telah sempurna dan ditutup. Tidak mungkin ada penambahan hukum wajib lagi. Dan ketika Nabi Muhammad itu sudah meninggal, masa ada orang yang membuat syariat lagi yang mewajibkan kita ini apa? Yang mewajibkan ini, mewajibkan ini. Itu tidak ada. Itu bisa kalau disebut adalah bid'ah. Orang-orang bid'ah yang melakukan sesuatu tetapi tidak Nabi lakukan dengan melenceng dari syariat. Namun pada saat Khalifah Abu Bakar, situasi tarawih ini chaos lah ya. Kalau disebut zaman sekarang mah chaos. Orang-orang sholat di masjid itu secara terpisah-pisah. Jadi kan Nabi Muhammad tuh menyuruhnya kita tuh sholat sendiri-sendiri. Maka berpandanganlah para kaum membuat jamaah sendiri-sendiri dengan jika di Masjid Al-Jabar. Tapi pas ke Masjid Al-Jabar, sholat jamaah nanti ayam ada 10 jamaah. Padahal kan di dalam satu masjid itu tidak boleh ada melebihi jamaah atau 2 jamaah pun kita diharapkan dengan satu masjid itu ada 2 jamaah. Itu diharapkan, apalagi di Masjid Al-Jabar itu banyak puluhan. Maka berpandanganlah Abu Bakar ini gimana nih? Maka Abu Bakar itu berpandangan kan tidak boleh ada kewajiban yang mereka lontarkan, yang syariat yang Abu Bakar lontarkan. Maka berpindahlah ke zaman Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab, malam Ramadan tahun 14 Hijriah, waktu itu Umar masuk ke dalam masjid bersama sahabat dan melihat pandangan yang berantakan. Jiwa kepemimpinan Umar bin Khattab itu terpusing dengan. Nah, terasa beda gitu, terasa slem di dalam hatinya. Karena melihat sholat tarawih itu berantakan, ada beberapa jemaah di sana. Dan maka Nabi Muhammad itu bergumam lah. Demi Allah, aku berpikir kalau aku kumpulkan mereka di bawah pimpinan satu imam, itu akan lebih indah dan lebih bagus. Ide itu langsung dieksekusi oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab pun mengumpulkan semua kaum-kaumnya untuk berhenti dulu sholat tarawih di sana. Maka di sana tuh Umar bin Khattab tuh melontarkan kalau Umar bin Khattab tuh selainlah sama tarawih ini dengan sisa 1 menit beda, terasa kayak gak enak di dalam hati itu. Maka di sana tuh Nabi Muhammad Umar bin Khattab tuh menyuruh Ubay bin Ka'ab sebagai satu imam saja di sana, menjadi imam sholat tarawih di Masjid Nabawi dengan 1 jamaah saja. Kan kalau kita sholat jamaah juga di dalam satu masjid ada 2 jamaah itu kan diharapkan. Maka Umar bin Khattab melontarkan 1 jamaah saja dengan dipimpin imam oleh Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab itu yang saya ketahui ya, beliau itu memiliki hafalan yang bagus lah, hafalan yang kuat, terus bacaan yang rapi, tajwid yang bagus. Soalnya udah dipandang oleh Nabi Muhammad waktu itu.
Nah, malam berikutnya Umar kembali meninjau sholat tarawih tersebut dan dia melihat barisan jamaah yang rapi, satu suara, satu gerakan, sujud yang serempak. Saya tarawih sekarang itu kayak gimana? Umar pun tersenyum dan kayak Umar pun terharu dengan adanya kepemimpinan yang dia lontarkan. Melihat keindahan persatuan itu, lalu mengucapkanlah Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hadihi. Di sini tuh yang diartikan adalah sebaik-baiknya inovasi adalah ini, tarawih ini. Maksud dari bid'ah tersebut adalah bid'ah itu kan dapat diartikan adalah renovasinya. Inovasi. Inovasi secara tata cara gitu, secara tata cara. Bukan membuat syariat baru, tetapi kan pernah yang dijelasin sama siapa gitu ya, guru, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini dan itu Badru. Maka Umar itu mengatakan hal tersebut. Lantas kenapa disebut tarawih? Kan waktu berumah disebutnya tuh qiyamul lail Ramadan kan? Nah, asal kata tarawih ini adalah yang artinya adalah istirahat atau sejenak. Dulu sholat sahabat itu sangat panjang, teman-teman. Jadi yang tadi saya sampaikan itu tarawih itu sangat panjang. Kalau kita lakukan di zaman sekarang itu, wah tidak mungkin. Mungkin ada satu jamaah, dua jamaah doang yang bakal melakukan. Yang dilakukan itu iman yang kuat. Ini sholat tarawih ini seperti sholat yang di mana tuh, yang 30 juz sampai 8 jam sampai jam 2 lah. Ini sedangkan itu 30 juz. Mereka tuh membaca ratusan ayat dalam satu rakaat hingga kakinya bengkak dan harus bertumpu pada tongkat. Saking lelahnya, setelah selesai 4 rakaat 2 kali salam, mereka duduk istirahat dulu. Nah, di sini ada kata duduk istirahat. Duduk istirahat di sini tuh maka Umar bin Khattab berpandangan kalau ini disebut tarawih saja lah, yang artinya adalah istirahat sejenak. Jadi kayak tarawih di Masjid An-Tolibain itu 4-4-2. Jadi setelah 4 itu beristirahat dulu sejenak. Kayak kita tuh kayak merendahkan kaki supaya tidak gerak, dan kayak banyaklah, bahkan ada yang kayak bertawaf dulu di masjid, di mana? Tawaf dulu di masjid, di Mekah. Jadi mereka tuh menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Soalnya waktu istirahat setelah rakaat ini sangat panjang. Di jeda istirahat itu mereka minum, meluruskan kaki, sedangkan tawaf sunnah di Ka'bah. Karena banyaknya waktu istirahat, inilah sholatnya yang disebut sholat tarawih. Dan tadi yang saya sampaikan itu berbedanya dengan zaman sekarang ya. Nih, berbeda banget sama zaman sekarang. Seringkali tarawih itu menjadi tarawih ekspres lah, atau F1, tarawih F1. Bakar kalori. Jadi istirahat itu tidak ada nih di sini tuh. Jadi tinggal gerakannya yang cepat saja. Bahkan ya kalau saya pandang dulu tarawih ini kalau diniatkan karena Allah, tapi niatkan juga hati itu merasakan persatuannya umat muslim. Persatuan umat muslim itu kumpul di sini, merasakan solidaritasannya, kayak tujuh ketejafu sejarah tarawih ini mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita itu sangat besar, melindungi kita dari beban yang berat, dan kecerdasan Umar bin Khattab itu menyatukan umat dalam satu barisan. Maka saat nanti kita berdiri di
sholat tarawih, maka rasakanlah nikmat yang kita rasakan, yang belum rasakan, yaitu persatuan umat muslim. Persis. Nikmat yang diutus oleh Nabi Muhammad dan disempurnakan oleh formasinya oleh Umar bin Khattab. Jadi teman-teman, jangan anggap hal sunnah itu sepele. Tarawih ini memiliki sejarah yang cukup kaget gitu. Bahkan ini tuh tarawih itu salah satu bentuk kita kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu mewajibkan, kalau Allah itu mewajibkan sholat tarawih, maka ini kan seberapa banyak kita dosanya meninggalkan sholat wajib itu. Dan mungkin ada satu lagi, kenapa sih ada 11 rakaat, ada 23 rakaat? Nah, ini ilmu yang guru saya lontarkan ketika saya nanya waktu dulu. Dan di sini tuh dijelaskan bahwa kita jelas kembali ke zaman Nabi Muhammad sebelumnya. Nabi Muhammad kan melaksanakan 11 rakaat. Itu 11 rakaat itu dengan menghabiskan 30 juz atau hafalan-hafalan kita tuh kayak biasa lagi di dalam tarawih ini. Ker di video. Maka Umar itu membuat formasi baru lagi. Formasinya berapa? 3. Nah, beda lagi. Di sini Umar bin Khattab tuh melihat ya teman-teman, ada kakek-kakek, ada sahewa, ada kakek-kakek yang sepuh gitu dengan anak kecil. Beliau tuh ikut tarawih yang sedangkan 11 rakaat itu hafal satu rakaat itu juga itu beberapa ratusan ayat yang dibacakan. Maka Umar bin Khattab itu tergesik terkerok hatinya. Terbersih. Melihat kakeknya itu melihat kakek yang capek dengan melakukan tarawih itu, maka Umar bin Khattab pun membuat formasi baru dengan adanya 23 rakaat. Nah, di sini bisa dibedakan teman-teman. Tetapi dengan waktu dengan ayat-ayat yang tentu kayak 30 juz doang, kayak ayat-ayat yang pendek doang, kayak ayat-ayat yang pilihan para imam doang di 23 ini. Jadi supaya kayak meringankanlah para umat muslim yang seperti itu. Maka dapat kita simpulkan dalam 23 rakaat ini Lihat adalah kacai. sholat tarawih yang menurut itu 23 rakaat itu kayak 23 rakaat itu fokus pada banyaknya sujud dan doa. Jadi kan 23 rakaat itu berapa sujud dan doa kita tidak bisa dihitungnya, tapi tidak hafal. Itu nggak tahu ya berapa fokus sama saja sujudnya. Jadi menurut ini 23 itu fokus pada sujud dan rukuknya saja. Tapi yang 11 ini fokus pada Al-Quran. Jadi fokus pada hafalan-hafalannya doang. Fokus pada bacaan-bacaan Quran. Jadi kalau kalian melihat ya makhluk yang melakukan dengan 11 rakaat itu kayak kita ini pandang lah mainnya sih 11 rakaat tapi bacaannya masih buruk ini, masih apa ini, kali pas ini. Kalau kita pandang dari cerita-cerita yang saya bacakan itu cenderung ini kan bahwa zaman dahulu tuh salat tarawih itu sampai pergerakan waktunya untuk meninggalkan kita bermain ML. Jadi kayak kita tuh bilang antara tarawih ini tarawih 20 tarawih yang 11 kita renungi dengan bacaan Al-Quran yang banyak, tarawih yang 23 rakaat ini renungi juga banyaknya tarawih yang refresh dengan yang banyak itu. Nah, masalahnya tuh bukan sebenarnya masalah yang sebenarnya itu bukan pada angkanya saja, bukan angka 11 sama 23 nya doang, tetapi masalahnya tuh muncul ketika ada memilih 11
tapi gerakannya itu secepat senam aerobik tanpa ada ketenangan atau cuma sahabat teman-teman, Allah tidak akan menilai Sahabat seberapa cepatnya kita sholat tarawih, tetapi Allah tuh menilai kalau kita hadirnya di tempat yang Allah hidupnya, nanti Allah hidupkan pada kita. Jadi Allah tuh tidak menilai kita sholat tarawih sebanyak apapun, tetapi Allah tuh menilai kita hadirnya di masjid atau di rumahnya Allah. Maka di sana tuh Allah tuh merindukan kita. Kita sadarilah seberapa banyak dosa kita yang telah kita lakukan. Banyak loba dosa, tetapi tidak merindukan hal yang sang penciptanya. Maka yang misalnya kucing laparnya, kucing di keluarga, nyaman ke mana-mana, pasti ujung-ujungnya balik ke dahar. Nah, juga orang kemana-mana dulu, nyaman dosa dan kayak itu. Tapi ujung-ujungnya kita kembalilah kepada Allah dengan kita taubat. Ya. Salah satunya ikut sholat tarawih ya. Jadi kalau kita nyaman dengan bacaan panjang, berdirilah dengan 11 rakaat. Tapi kalau kita nyaman dengan sujud dan rukunya, maka berdirilah di 23 rakaat. Yang terpenting adalah jangan biarkan perbedaan itu merusak persaudaraan kita, karena di akhirat nanti kita tidak akan ditanya mana ibnu, di mana kalian, melainkan seikhlas apa kalian berada di dalam masjid. Jadi teman-teman, nanti di akhirat juga kalian tuh tidak akan ditanya kamu sholat tarawih sangat rakaat, mau ditanya gitu. Kamu sholat tarawih sholat nanti di mana, mau ditanya gitu. Tetapi di akhirat nanti kalian tuh bakal ditanya seberapa ikhlas kita diam di dalam masjid dengan merindukan Allah sampai ditanya. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, kalau sholat tarawih ini sholat yang kayak membuat kita speechless, mengakhirkan itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.